Baik, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan untuk yang bertanya langsung berikutnya adalah Ibu Lina Herlina. Silakan Bu Lina untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Maka standby Bu Lina Herlina. Ya, Ya, silakan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, tafadhal ya. Ini Ustadz, qadarullah ya ana Ustadz, salah satu musibah yang didapatkan udah 27 tahun ini mengalami sakit gitu ya, tapi sudah berobat sampai ke dokter yang insya Allah di Indonesia ini dokter-dokter terbaik gitu ya, seperti di Cipto itu, tapi hasil dari pemeriksaan semua, baik laboratorium apa semua pemeriksaan serangkaian semua pemeriksaan yang disarankan itu tidak ada penyakit di dalam tubuh itu, tapi selalu merasa seperti jantung tuh kadang serasa diperas, lambung itu serasa sakitnya luar biasa. Nah, jadi setelah itu jadi Ana berpikir ya sudahlah, taubat terus diterima, tetap bersyukur karena masih banyak orang yang jauh lebih ini menderita, tapi berdoa terus memohon kesembuhan, tapi secara medis jadi nggak mau ikhtiar lagi Ustadz. Apakah itu berdosa Ustadz? Masya Allah. Tidak melakukan ikhtiar medis karena secara medis udah nggak apa-apa, jadi kalau sakit sekarang dinikmatin aja sambil istighfar gitu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiiki. Nah, Masya Allah. Nah, ahibati fillah, kalau bicara pengobatan secara medis tadi sebenarnya sudah dilakukan oleh ibu. Ibu sudah melakukan, dan ahibati fillah, Masya Allah, Ibu Herlina tadi menyampaikan masih banyak yang lebih menderita. Itu menjadi salah satu hiburan buat orang-orang yang menderita. Karena kalau dikatakan tadi yang sakit jantungnya, yang sakit perutnya, alhamdulillah matanya nggak sakit, alhamdulillah pendengarannya nggak sakit, alhamdulillah bisa ngomong, bisa berbicara, alhamdulillah bisa berpikir. Ada orang-orang yang gila, subhanallah ya. Kalau pertanyaannya, apakah dengan meninggalkan berobat secara medis itu diperbolehkan gitu? Nggak ada masalah sebenarnya, artinya tidak diwajibkan seorang itu untuk berobat. Jadi dianjurkan orang itu untuk berobat. Tapi kalau dia mengatakan, aduh enggak lah, kan ada orang yang sakit ya. Orang dulu itu, ayolah, ayah ke dokter, enggak lah, ya udah di sini aja lah, ya nggak apa-apa, insya Allah ya lah. Nggak apa-apa, dia nggak dosa. Seperti itu. Apalagi sudah dijalanin. Artinya selama ini dia sudah berobat. Dan biasanya jamaah, tadi dokternya Ibu Herlina menyampaikan sudah ke dokter-dokter terbaik ya. Disinilah kadangkala kita itu bergantung sama dokter. Oh, di sana ada dokter yang hebat, di sana ada dokter yang bagus, ini macam-macam, rumah sakitnya bagus. Terkadang kita itu lebih bergantung kepada sebab daripada pencipta sebab itu sendiri. Dirubah sekarang. Kita bergantung kepada yang menciptakan sebab. Bahwasanya mau ke dokter manapun, ini harus ada dalam benak kita. Mau ke rumah sakit yang paling hebat pun, kalau Allah tidak berkehendak, anak nggak bakalan sembuh. Tapi biasanya kan orang, oh dokternya ini bagus, sudah berapa orang berangkat ke sana, semuanya sembuh. Ini kan bergantung kepada sebab. Maka kita lebih bergantung kepada pencipta sebab. Jadi kalau ibu pun nanti berangkat ke dokter, tetap hatinya bergantung sama Allah Azza wa Jalla, mengatakan yang bisa menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Sekarang mungkin yang perlu dilakukan adalah dengan meruqyah diri ya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika sakit jantungnya, gunakan kesempatan untuk murajaah, dipegang, baca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu uhadir, umpamanya. Baca ruqyah itu, insya Allah itu akan bermanfaat. Selain buat jasad, buat hati ibu juga. Barakallahu fikna.